Assalamualaikum teman-teman, saya Siti Azwatina Artiriani. Hari ini saya akan mencoba untuk ceramah dengan judul Menikmati Hidup dengan Tolong Menolong. Mohon maaf jika ada kesalahan. Langsung aja kita ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalaha amma ba'du. Hadirin muslimin wal muslimat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berjumpa di dalam ruang virtual ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh sehingga kita bertawasul dengan amal soleh tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan berharap Allah jadikan hari yang akan datang, hari besok, lusa dan seterusnya akan menjadikan hari yang lebih baik di dalam kehidupan kita dibandingkan hari ini, insya Allah. Baik teman-teman, tidak terasa sudah 1 tahun dunia ini kita terkena musibah virus COVID-19 yang secara tidak langsung merubah banyak hal, mulai dari sekolah hingga bekerja. Kita harus lakukan segalanya secara online karena adanya lockdown dan juga social distancing yang merupakan upaya pemerintah dan kita semua untuk mengurangi angka penyebaran virus COVID-19 tersebut. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan jika teman-teman keluar rumah. Oh ya teman-teman, tidak hanya saya dan juga tidak hanya kamu, tetapi kita semua mengalami kesulitan. Mulai dari kita sebagai siswa harus beradaptasi, yang tadinya kita belajar bersama-sama dengan teman-teman, juga guru bersama-sama di dalam kelas. Kali ini kita harus belajar mandiri secara online di rumah dengan melawan rasa malas dan juga godaan lainnya. Kemudian para guru serta dosen yang harus merubah RPP, rencana pembelajaran, secara mendadak khusus untuk strategi pengajaran secara online yang sebelumnya juga belum pernah kita lakukan secara berlangsung lama. Selain daripada itu juga para pengusaha besar maupun pengusaha kecil serta karyawan-karyawan kantor lainnya juga harus memutar otak untuk menyusun strategi agar mereka tetap bisa bekerja dan menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan tidak sedikit jumlah perusahaan di Indonesia dan juga di dunia yang mengharuskan memberhentikan karyawan baik sementara maupun permanen karena kurangnya pemasukan perusahaan, membuat mereka tidak dapat memberikan gaji kepada karyawan-karyawannya yang seharusnya. Namun teman-teman, hal ini, apa yang kita alami saat ini, bukanlah menjadi alasan utama untuk kita menjadi pribadi yang memikirkan diri sendiri hingga melupakan hal baik, yaitu tolong menolong sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan mengobrol santai, kita akan berdiskusi seputar bagaimana kita sebagai manusia atau umat muslim menikmati indahnya hidup dengan tolong menolong. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita hidup sebagai makhluk sosial yang berarti kita akan selalu membutuhkan bantuan orang lain, mulai dari kita lahir ke dunia hingga kita nanti diantarkan ke rumah terakhir kita, yaitu liang lahat. Kita akan selalu membutuhkan pertolongan orang. Maka dari itu jangan lupa kita juga harus menolong orang lain. Bagaimanapun keadaan kita, sebisa kita, semampu kita untuk menolong orang lain, meringankan beban orang lain. Maka dari itu teman-teman, tidak hanya menolong orang lain tidak hanya menggunakan sebuah barang, tetapi kita juga membantu orang lain bisa juga menggunakan jasa.
seperti ataupun doa. Itu yang biasanya saya lakukan ketika saya tidak mampu menolong orang lain dengan menggunakan uang. Jadi saya akan menolong orang lain dengan melakukan berupa jasa ataupun doa. Ketika kita melihat orang lain kesusahan, seperti misalnya kita melihat teman kita sedang kehabisan beras di kamar kos, karena kita pada dasarnya sebagian besar dari kita adalah anak rantau, kita bisa membantu dengan berbagi beras yang ada di kamar kita yang kita miliki. Kemudian ketika ada dosen atau guru yang sedang mengalami kesulitan dalam menangani murid di kelas, yang kita juga dapat menawarkan bantuan kepada beliau, atau kita juga bisa membantu mereka dengan tetap belajar mandiri ataupun mengerjakan tugas yang telah diberikan. Adapun beberapa manfaat tolong-menolong, yaitu membangun hubungan sesama menjadi lebih baik, kejahatan dan permusuhan berkurang, hidup dalam masyarakat menjadi lebih sejahtera, kemiskinan dan penderitaan menjadi berkurang, serta sikap peduli kepada sesama menjadi lebih terasa. Masya Allah, ketika kita menolong orang lain, ada perasaan yang lega di dalam hati kita yang tidak bisa kita sampaikan. Hal itu juga terjadi pada diri saya ketika saya menolong orang lain. Maka dari itu, hal ini juga dijelaskan oleh Allah di dalam surat Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Yang dimaksud dari ayat ini adalah kita harus menolong orang lain sebisa kita kepada hal yang baik, bukan kepada hal yang tidak baik. Kepada hal yang tidak baik seperti misalnya di dalam sebuah organisasi kita melihat teman kita ada yang mencoba untuk mengkorupsi sedikit uang, kemudian kita berpikir, kemudian syaitan nauzubillah menjalik menghasut kita, merubah pikiran kita menjadi seperti, oh uangnya mungkin bisa saya gunakan untuk hal lain, mungkin saya bisa membantu dia untuk menggunakan uang ini untuk hal lain. Kemudian Anda membantunya, walaupun secara pada dasarnya Anda membantu, teman-teman membantu teman Anda, tapi hal yang teman-teman bantu adalah hal yang tidak baik, maka Anda juga menjadi seorang dari pembuat dosa besar itu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Karena kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Jadi hati-hati ya teman-teman, jika mau membantu orang lain, kita harus mengenali dulu apa yang akan kita bantu, apa yang akan kita berikan kepada orang itu. Bantulah sebisa kita. Maka juga ada pepatah yang berkata, apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai di kemudian hari. Maksudnya adalah ketika kita melakukan sebuah hal kebaikan, kita akan mendapatkan hal kebaikan lainnya di suatu hari nanti, di hari kedepannya. Tetapi ketika kita menabur hal yang keburukan, maka kita akan mendapatkan keburukan itu sendiri di lain hari. Saya punya cerita sedikit, percaya tidak percaya saya sendiri yang mengalaminya. Jadi teman-teman, saat itu saya berada di kelas 10 SMA dan sekarang saya sudah kuliah semester 5 dan masuk ke semester 6. Saat itu saya hendak mengunjungi rumah orang tua saya di Samarinda, Kalimantan Timur. Saya pergi ke sana sendirian menggunakan pesawat. Untuk sampai di Kalimantan Timur dari kota saya saat ini, yaitu Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, saya harus menaiki 2 pesawat yang berbeda. Jadi ada 1 kali transit. Nah biasanya saya itu menggunakan transit di Surabaya, jadi Pangkalan Bun, Surabaya, Balikpapan. Kemudian saat saya menunggu, saat saya duduk di ruang tunggu di Pangkalan Bun, di samping saya ada ibu-ibu, mama muda seperti itu, mungkin baru nikah seperti itu ya teman-teman. Kita panggil saja Mawar. Saya dengar Mawar ini sibuk sekali di telepon.
setiap 5 menit sekali, bahkan sebentar baru telepon dimatiin terus kemudian ada berbunyi lagi. Dan setiap dia mengobrol berbincang dengan orang yang ditelepon itu dia selalu menyebut kata mah, yang berarti telepon tersebut dari orang tua. Kemudian saya iseng menoleh, karena emang pada dasarnya saya juga suka menyapa orang lain ketika saya melihat orang itu sepertinya kelihatannya ramah gitu, seperti itu ya teman-teman. Kemudian saya menoleh ke arah Mawar dan tersenyum. Kemudian saat dia selesai mengobrol di telepon, dia menyapa saya, mengajak mengobrol sedikit hingga sampailah dia curhat. Mbak, saya juga mau ke Balikpapan. Mungkin suami saya Mbak, saya mau ke Balikpapan menyusul suami saya. Dan ini pertama kalinya saya naik pesawat, makanya ibu mertua saya selalu menghubungi saya sejak tadi karena beliau khawatir, karena saya belum pernah naik pesawat sama sekali sebelumnya. Kemudian saya kaget. Oh begitu Mbak transit di mana? Saya langsung berkata seperti itu. Saya transit di Surabaya Mbak. Kamu sendiri transit di mana? Jawabnya begitu. Kemudian saya bilang, saya transit di Surabaya Mbak. Sama Mbak, saya juga transit di Surabaya. Kalau begitu bareng saja Mbak. Kemudian dia bertanya, apa kamu tidak masalah? Saya akan merepotkanmu. Kemudian saya tanpa pikir panjang, dan saya pikir akan lebih asik ketika kita punya teman mengobrol di sepanjang perjalanan. Kemudian saya jawab, iya, biar saya punya teman ngobrol juga Mbak. Pesawatnya apa? Kemudian beliau jawab, ini menuju Surabaya saya pakai pesawat A, menuju Balikpapan saya pakai pesawat B. Kamu bagaimana? Kemudian saya jawab, wah kita berbeda pesawat untuk menuju Surabaya, tetapi kita satu pesawat saat kita menuju Balikpapan. Kemudian saya bilang, tidak masalah Mbak, kan pesawatnya Mbak berangkat duluan. Nanti Mbak bisa menunggu saya duluan di sana. Jaraknya juga tidak lama, hanya sekitar 5 menit saat itu. Kemudian setelah itu kita bertukar nomor telepon untuk tidak saling hilang kontak. Setelah itu, tidak lama setelah kita selesai berbincang, ibu mertuanya Mawar menelpon kembali. Kemudian Mawar memberitahu bahwa saya akan membantu Mawar menuju Balikpapan. Waktu itu saya sempat mengobrol sedikit dengan ibu mertuanya. Terdengar sangat khawatir karena Mawar memang belum pernah ada pengalaman keluar kota menggunakan pesawat. Setelah itu, dan juga saat itu saya jauh lebih muda ketimbang Mawar sendiri, makanya beliau sedikit khawatir dan memastikan kalau saya adalah orang yang tepat untuk membantu Mawar. Kemudian ketika kita sampai di Balikpapan, saat itu dia sudah Mawar hendak pamit, tapi saya pikir daripada dia bingung, karena kan di bandara itu banyak sekali tukang-tukang taksi, bapak-bapak taksi yang menawarkan jemputan dan lain sebagainya. Jadi saya tawarkanlah ke dia kalau saya akan mengantarkan dia hingga ke suaminya, yang ternyata saat itu suaminya adalah seorang polisi. Setelah mengantarnya, tidak tahu kenapa hati saya lega. Itu hal yang gak bisa saya jelaskan kenapa, tapi hal itu terjadi. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian, saat itu saya di kuliah semester 3 menuju semester 4, saya waktu itu setelah liburan panjang saya menuju Jogja kembali, dan dari kota saya menuju Jogja saya harus turun di Semarang. Kemudian selama di pesawat saya ngobrol sama orang di samping saya. Ternyata mbaknya tersebut juga orang kuliah di satu kampus yang sama, yaitu Universitas Ahmad Dahlan, hanya berbeda prodi. Nah kemudian setelah mengobrol saya tanya, Mbak ke Jogja pakai apa? Kemudian mbaknya menjawab, saya dijemput. Kamu sendiri pakai apa? Kemudian saya bilang, saya mungkin pakai bus Mbak. Setelah itu ketika sampai di bandara dan hendak berpisah, saya pamit, Mbak, kalau begitu saya duluan ya, Mbak udah ketemu kakaknya Mbak kan? Saya bilang seperti itu. Kemudian dia menahan saya, menggenggam pergelangan tangan saya dan bilang, gak usah, kamu sini aja sama saya antar kamu. Saat itu saya sedikit ragu, tapi saya juga tidak enak untuk menolak. Kemudian saya iyakanlah ajakan beliau.
Selama di dalam perjalanan saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Kalau dipikir-pikir seharusnya saya membayar sekitar 80.000 untuk bus dan sekitar 20.000 untuk makan saya. Tetapi saya tidak membayar sama sekali saat itu. Hingga saya mencoba untuk menyelipkan uang di kursi penumpang karena saya merasa tidak nyaman. Seperti itu, saya merasa numpang dan saya merasa tidak nyaman. Kemudian ketahuan sama supir yang menyupiri kita menuju Semarang menuju Jogja. Kemudian bapaknya berkata seperti ini, "Mbak, udah nggak usah dibayar. Kalau mau dibayar kasih aja ke mbaknya itu." Hati saya langsung dek, karena ya merasa tidak nyaman seperti itu kan. Kemudian dan saya tidak tahu harus ngapain juga. Kemudian saya mencoba memberi uang kepada mbaknya, tapi mbaknya juga tetap menolak, bersikeras bahwa saya tidak harus membayar tersebut, bahwa dia hanya benar-benar ingin menolong saya. Setelah itu dia pamit dan saya hanya bisa membalasnya dengan doa, karena ya saya tidak tahu saya itu harus seperti apa. Inilah salah satu pengalaman saya yang mendapat balasan setelah apa yang saya lakukan di masa lalu. Meskipun jaraknya lumayan jauh dari kelas 10 hingga ke kuliah semester 3. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 60 yang berarti tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan itu pula. Maka dari itu teman-teman sekalian, jangan ragu untuk menolong orang lain semampu kalian. Ingat, semampu kalian. Meringankan beban orang lain seperti saat ini merupakan hal yang sangat berarti bagi orang lain itu juga. Seperti contohnya untuk orang tua, sebagai anak kita membantu orang tua dengan membersihkan atau membersihkan rumah atau hal lain yang bisa dibantu karena belajar secara online. Kemudian kita membantu pedagang kecil untuk membeli apa yang mereka jual, bukan malah menjiplaknya atau malah meminta resep seperti itu. Kemudian kita sebagai murid juga membantu guru atau dosen dengan mengerjakan tugas yang telah diberikan, belajar secara mandiri menurut pedoman yang telah diberikan. Seperti itu teman-teman. Ketika kita sama-sama saling meringankan beban satu sama lain, maka hati kita sama-sama tenang, pikiran kita sama-sama lega, dan masih banyak lagi manfaatnya. Tapi ketika kita memberatkan orang lain, maka kita juga akan merasa berat. Dan kita tidak tahu ketika orang lain kesal dengan apa yang telah kita lakukan, mereka mengucapkan doa apa, kita tidak tahu. Na'udzubillah min dzalik teman-teman. Teman-teman yang saya cintai, sampailah kita di akhir perjumpaan ini. Setiap perkataan pasti ada kesalahan, apalagi saya hanya manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Dan teman-teman, video ini saya buat guna melengkapi tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah ilmu dakwah. Jadi mohon koreksi, kritik, serta saran yang membangun. Sebelum saya tutup ceramah saya ini, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati saudara, teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.